Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Jati Prambuti. Bertemu dengan program saya melalui video pendek ini, yaitu Ngaji Seni Rupa. Program ini saya desain untuk berbagai tema atau topik kesenirupaan yang saya nilai menarik dan penting. Dan subtema yang akan saya kembangkan dan saya informasikan ke saudara-saudaraku semua itu meliputi subtema tokoh seni rupa. Jadi nanti di dalam program ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa tokoh-tokoh seni rupa Indonesia, bahkan dunia, yang menjadi tonggak di dalam sejarah seni rupa. Yang kedua, saudaraku, saya juga ingin berbagi mengenai pengetahuan atau teori tentang seni yang mungkin dari sebagian kita masih kurang paham, kurang jelas, ya, atau mungkin dari yang sudah jelas kita memerlukan satu refleksi baru, ya, satu pendalaman baru terhadap teori-teori atau pandangan-pandangan baru di dalam seni rupa, baik seni rupa lampau, ya, sehingga pada seni rupa kontemporer. Kemudian program yang berikutnya adalah tentang sharing tentang sejarah seni. Bagaimana kita memahami sejarah seni, terutama seni rupa di Indonesia, ya, dan khususnya adalah seni rupa modern, ya. Boleh jadi saya nanti kalau ada kesempatan juga akan berusaha untuk berbagi mengenai seni rupa pramodern, ya, karena itu juga menarik bagian dari identitas kesenirupaan Indonesia yang perlu kita pahami bersama. Yang lain adalah program mengenai art event review. Program ini dimungkinkan untuk mencoba membicarakan, menelaah, mengkritisi peristiwa-peristiwa seni rupa, baik di tingkat lokal yang tentu dipilih yang menarik, di tingkat regional, nasional, bahkan peristiwa seni rupa di fora internasional yang perlu mendapatkan perhatian kita. Kemudian saudaraku, saya juga berusaha ingin berbagi subtema yang lain, yaitu art books review. Jadi mereview buku-buku seni rupa atau buku-buku yang terkait dengan seni rupa yang mungkin perlu kita telaah, kita baca untuk kita mendapatkan pengetahuan baru, ya, dari buku yang akan kami informasikan itu. Kemudian saudara, ada program yang lain-lain, ya, yang menelaah tentang misalkan tentang komunitas seni, ya, yang tumbuh di dalam apa itu kesenian atau seni rupa lokal yang banyak terjadi di mana-mana, terutama di daerah-daerah yang mungkin kurang dikenal. Dalam program ini saya akan ikut berbagi, mendesiminasikan, menyebarluaskan informasi komunitas-komunitas seni yang boleh jadi di suatu daerah itu bisa disebut sebuah gerakan, ya, gerakan kesenian. Nah, ini yang kira-kira yang akan saya bagi kepada saudara-saudaraku semua, ya, mudah-mudahan berguna. Nah, saudara, pada tampilan pertama ini saya ingin berbagi sedikit mengenai apa itu seni. Nah, kalau kita mendengar kata ini, tentu sudah sangat sering apa itu seni, dan kata ini, saudaraku, itu sebenarnya kata yang licin, istilah yang licin. Disebut licin karena sejak zaman Yunani kuno, istilah ini sudah dibincangkan oleh para filsuf. Bahkan sampai hari ini, ya, istilah itu terus-menerus dibincangkan. Apa itu sesungguhnya seni? Ketika kita mendapatkan istilah seni, maka bayangan kita itu kemudian masuk kepada konsep keindahan. Kemudian kita juga terjebak oleh
apa itu indah? Apa itu keindahan sesungguhnya? Nah, keindahan di dalam seni itu apakah sama dengan keindahan alam misalkan? Ketika kita melihat sebuah lukisan, lukisan itu kita katakan indah, apakah konsep indah itu juga akan sama ketika kita melihat sebuah pemandangan gunung, katakanlah Gunung Bromo, kita juga sama-sama menggunakan konstruk atau konsep indah gunung itu. Apakah indah yang kita alamatkan pada Gunung Bromo itu, kualitasnya, kriterianya itu akan sama dengan kata indah yang kita alamatkan dalam sebuah karya seni tertentu. Nah, itu menarik dibincangkan lagi sebagai renungan dari apa itu, terutama dalam bidang estetika atau filsafat seni yang nanti penjelasannya cukup banyak, panjang lebar dan tentu bersambung. Tidak mungkin dalam waktu yang pendek hal itu bisa dijelaskan sampai mendetail. Saudaraku, kembali kepada seni tadi. Jadi seni itu sesungguhnya hanyalah salah satu dari metode manusia dalam rangka memahami pengalaman hidup. Karena pengalaman hidup manusia itu terlalu kompleks, ya, terlalu kompleks. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman hidup yang lain, terutama manusia itu sendiri, itu tidak hanya dipahami melalui seni, tetapi juga melalui yang lain. Antara lain melalui filsafat. Jadi filsafat itu juga upaya manusia memahami pengalaman hidup. Ya, ketika dia berbenturan dengan jagat raya, alam, ya, kejadian-kejadian yang dianggap di luar kekuatan manusia zaman era Yunani kuno melahirkan filsafat alam. Ya, dari Demokritus dan seterusnya itu. Kemudian saudaraku, kemudian setelah filsafat agama. Nah, agama dengan teks-teks sucinya itu juga secara etis, ya, secara etik itu berusaha untuk menjelaskan apa yang seharusnya dipahami manusia. Ya, jadi pengalaman-pengalaman manusia bisa juga dijelaskan melalui teks-teks agama. Ya, kita meminjam konsep-konsep agama dalam rangka menjelaskan apa yang sungguhnya kita alami dan bagaimana memaknai pengalaman itu. Maka melalui agama kita akan juga mendapatkan suatu konstruk pemahaman-pemahaman yang berbeda dibanding dengan pemahaman di filsafat. Nah, demikian juga setelah era ilmu pengetahuan modern muncul, maka ilmu pengetahuan juga menjadi sebuah metode cara memahami pengalaman hidup yang didasarkan pada kepercayaan manusia atas rasionalitas. Hukum-hukum kasualitas, ya, dengan mendasarkan pada cara berpikir deduktif dan induktif, maka lahirlah ilmu pengetahuan modern. Nah, ilmu pengetahuan modernlah yang kemudian dipercaya, ya, setelah Renaissance di barat terutama, itulah yang kemudian mendorong lahirnya ilmu pengetahuan modern dan kemudian masuk ke era revolusi industri dan sampai revolusi informasi sampai hari ini. Nah, itu semua tidak lain karena manusia dalam rangka memecahkan persoalan kehidupannya sehari-hari, dia kemudian mendapatkan satu metodologi yang dianggap memiliki kebenaran tinggi, yang bisa dipercaya, bisa dibuktikan, bisa divalidasi, ya, bahkan bisa kebenarannya itu bisa disempurnakan, bahkan bisa ditinggalkan, ya. Karena apa? Karena sifat-sifat metodologi ilmu itu yang dianggap objektif, rasional, bahkan dulu dikatakan ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Tetapi hal ini perlu juga kita diskusikan apa betul ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Nah, saudaraku, kembali kepada seni. Jadi seni itu sekali lagi adalah salah satu cara manusia memahami pengalaman hidup. Nah, melalui seni, pengalaman hidup itu diungkapkan melalui bentuk estetik, ya. Dalam bentuk estetik itulah yang kemudian kita berelasi dengan uh,
orang yang melahirkan bentuk-bentuk estetik itu yang disebut seniman. Nah, tetapi bentuk estetik dan kreatornya itu tidak mendapatkan makna apa-apa kalau tidak ada apresiator, tidak ada masyarakat yang melihat, yang mengkonstruksikan makna seni itu di dalam medan sosial seni. Jadi karya seni akan berelasi dengan medan sosial seni dalam menemukan, dalam menegosiasikan makna seni di balik bentuk-bentuk estetik itu. Jadi kreator itu sungguhnya adalah orang yang kali pertama menstimulasi, ya, merangsang kita. Dengan hadirnya karya seni itu kita dirangsang untuk mengembangkan imajinasi, pengetahuan kita dalam rangka untuk menafsirkan makna-makna di balik karya seni itu. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan pengalaman baru dari seni itu. Saudara, misalkan persoalan cinta, persoalan perang, ya, persoalan persahabatan, ya, itu bisa dicerap dengan begitu indah, dengan begitu mendalam, dengan begitu subjektif masuk ke dunia rohania, manakala pengalaman-pengalaman itu diartikulasikan, ya, diwujudkan dalam bentuk seni, ya. Dalam bentuk seni itulah kita, ya saudara, akan mendapatkan hal-hal yang tidak mungkin dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, juga tidak mungkin dapat dipahami melalui agama dan filsafat. Ya, mereka itu bisa membantu memahami, tetapi tidak bisa semuanya, ya, bisa memahami fenomena seni. Karena persoalan kesenian itu sangat kompleks. Dia lebih kompleks daripada ilmu pengetahuan sesungguhnya. Saudaraku, yang berikutnya, di dalam seni, ya, terutama seni yang sudah kita kenal sehari-hari, seni rupa, seni visual, seni tari, seni teater, ya, seni film dan seterusnya, ya, yang sekarang ini jenisnya bermacam-macam, ya, itu kita memahami apa yang ada di dalam seni itu adalah ada pikiran, ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan teknik, ada persoalan medium, ya, ada persoalan tematik, ya, dan seterusnya, bahkan sampai kepada relasi-relasi seni itu dengan masyarakat dan historisitas, ya, kesadaran dari suatu semangat zaman itu. Jadi seni kalau kemudian direlasikan dengan identitas, ya, kelompok atau bahkan identitas sebuah zaman, ya, identitas sebuah bangsa, itu sangat mungkin. Karena melalui kesenian, ya, masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing kebudayaan itu dapat diidentifikasikan, dapat diklasifikasikan, ya, melalui berbagai paham-paham yang gampang dipahami dengan lebih mendetail. Misalkan seni rupa Indonesia, maka otomatis kita akan mengaitkan fenomena keseni rupaan Indonesia, baik yang sifatnya otentik Indonesia maupun hasil dari negosiasi dari banyak unsur keseni rupaan dari orang Indonesia sendiri dan unsur-unsur asing yang masuk ke Indonesia. Jadi ketika kita memahami kesenian, saudaraku, sebenarnya ada dua hal yang harus dipahami, bahwa seni itu di satu pihak sebagai ilmu, tapi di pihak lain juga sebagai imajinasi. Seni rupa, seni lukis, seni patung, seni instalasi, itu sesungguhnya ilmu yang muncul sebagai imajinasi. Sementara filsafat seni, sejarah seni, ya, kritik seni, ya, dan sebagainya itu sesungguhnya imajinasi yang muncul sebagai ilmu. Saudaraku, itu akan saya jelaskan pada sesi berikutnya, ya. Dalam sesi yang kedua nanti akan saya elaborasi lebih
jauh lagi dan mohon sabar. Saya cukupkan sekian dulu, sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya dalam ngaji seni rupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.